Jadi saya interview Pak Nas, Pak Sarwo Edi, semua lah. Saya belum pinter tapi saya tulis. Jadi kenapa tanggal 1 Oktober jam 7 pagi Presiden Soekarno tidak berada di tempat kan? Tidak ada yang tahu di mana dia. Belakangan ketahuan dia di Halim bersama dengan Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi, Pak Harto kan nunggu perintah dong, kan beliau Panglima tertinggi ABRI. Ya, buat apa pakai tongkat komando dengan semua tanda pangkat kalau nggak ngapa-ngapain ya? Nah, jadi sana diketahui, kemudian Pak Nas memberi restu sama Pak Harto untuk bergerak. Tapi setelah pengumuman gerakan 30 September, pagi G30S tentang Dewan Jenderal. Ya. Tapi siangnya mungkin si Untung ini juga nunggu komando kan dari Bung Karno kan. Siangnya tuh baru jam 1 lewat pengumuman Dewan Revolusi demisioner kabinet. Nah itulah yang sebenarnya kudeta terhadap Bung Karno itu. Jadi bukan si Aswi bilang kudeta merangkak lah, opolah itu gak ada. Sebenarnya kudeta itu sehari itu pagi itu Dewan Jenderal dulu diselesaikan oleh Untung CS dengan namanya Gerakan 30 September. Jam 1.20 pengumuman Dewan Revolusi Kabinet Demisioner. Semua yang pangkatnya di atas dia turun. Itu apa yang namanya kudeta kan? Nah itu. Lalu ancaman dari Pak Harto setelah tahu bahwa Bung Karno ada di Halim bersama dengan orang-orang Dewan Revolusi, Pak Harto mengatakan supaya meninggalkan Halim karena akan diserbu oleh Kostrad. Itu kan sudah siap semua. Bung Karno meninggalkan Halim, dia pergi ke Bogor. Itulah, jadi jangan salah, kita itu kan Soeharto yang bunuh ini enggak. Soekarno adalah Panglima tertinggi ABRI, pakai tongkat komando, pakai ini dan enggak ada perintahnya. Kan ditunggu perintah Bung Karno sebagai pimpinan ABRI kan, Panglima tertinggi loh. Tidak ada. Sampai siang akhirnya si Untung gini, ya udah kita ambil alih saja kan gitu kira-kira. Maka dia mengumumkan kabinet demisioner. Nah di situ Pak Harto bilang ini kudeta, maka dia kirim ke Kodam-Kodam terjadi kudeta di Jakarta. Itu. Jadi kita harus luruskan itu sejarah, karena jangan sampai orang itu sembarangan ngomong. Saya hari ini ngamuk terus loh sama orang-orang itu. Ini kan Soeharto sama ini. Kamu nggak baca apa ya? Baca Tumah Milu, baca itu Perpu, itu kan ada semua. Itu semua saksi-saksi bicara, Gandhi bicara. Pak Gandhi itu tanggal 30 September malam masih kesini. Dia ketemu Om Bardi, dia bilang Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal. Oh Dewan Jenderal itu nggak ada, tetap ada Dewan Jenderal. Jadi gerakan 30 September itu isu yang paling bisa dipakai itu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta presiden gitu. Dan ini orangnya orang bodoh semua kan, sampai bilang yang kopral tadi sersannya gampang lah dipengaruhi karena nggak berpendidikan. Nah itu sebetulnya jangan kita salah gitu loh. Jadi, bukan Soeharto ya putus sampai capek menjawabnya. Dan sehari ini berantem saya sama anak muda yang saya bilang kamu baca dulu tuh Mahmilub itu Bung Karno ngomong sama si Suparjo, bisa nggak kau hentikan ini gerakan? Nggak bisa, terlambat. Sudah terlanjur dilakukan kan, sudah membunuh orang tua kami, ini kan nggak bisa. Dan persenjataan yang dijanjikan oleh Untung nggak keluar, Panser tidak keluar, tank tidak keluar. Jadi dia cuma punya pasukannya. Banteng Raiders yang dibentuk bapak saya itu kan ikut berkhianat ya. Jadi pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Bapak saya bentuk Banteng Raiders itu untuk melawan di ITII Jawa Tengah. Sekarang masih ada di sana di Serondol Semarang. Itu mereka diasingkan selama beberapa bulan nggak dipakai sama Angkatan Darat karena si Untung kan dari situ 3 komandannya dari Banteng Raiders semua yang ikut gerakan 30 September itu. Jadi gitu Pak. Jadi ini yang saya tahu, saya belajar jelas pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Iya, Banteng Raiders itu Pak. Jadi kalau kita ke Banteng Raiders, ke Serondol, itu ada foto Pak Yani, terus ada yang 0003, kita tanya kenapa itu putih semua? Itulah para pengkhianatnya. Tapi Rudini dari situ, banyak yang jadi kasar Pak Dudung dari situ juga, dari Banteng Raiders. Pengkhianat juga. Jadi begitu Pak. Jadi ya kalau yang namanya si Aswi bilang
apa namanya merangkak kudeta ini kita semua ini sih. Pasti itu PKI lah. Iya itu PKI. Dia Ya. disusupin buat Iya. narasi, Nah, ya. kudeta itu siang itu waktu si Untung bilang demisioner kabinet dia yang memimpin, semua yang berpangkat di atas dia turun. Nah, itu Dewan Kolonelnya itu. Dewan Kolonel. Iya. Itu saya ingin sekali jelasin karena Dan Debbie izin Mbak Debbie, kan terkait sama pembelokan Sejarah. sejarah, terus mau ada permintaan maaf dan segala macam, itu kan terkait sama pembelokan sejarah. Kita bikin yuk kebetulan saksi-saksi masih pada hidup yang memang bisa menceritakan langsung. Buku memang sudah banyak, tetapi kalau kita bikinnya dalam bentuk video, saya udah bikin Mbak. Dan 6-7 video. Mau saya jadiin satu nanti itu mau saya kasihin ke Katandara, saya kasihkan ke semua universitas dan supaya mereka belajar inilah sejarah yang benar. Jadi saya mulai dengan catatan bapak saya dulu. Ya. bagus. Ya, catatan itu adalah bukti sama kita. Ya, catatan itu adalah bukti bahwa Bung Karno terlibat. Iya, karena bapak saya bilang di situ lama-lama kami selalu dituduh antek Amerika, mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan presiden. Lama-lama bapak mendengar soal ini mulai percaya. Anti PKI bukan berarti ikut Amerika itu kata-katanya gitu ya. Bapak mulai percaya ini he believes. Makanya Soekarno tanggal 30 September ngamuk-ngamuk, apa itu Dewan Jenderal gitu. Karena Bung Karno disusupi PKI dengan perempuan. Jadi otaknya udah nggak wajar gitu loh. Ya kayak Sambo lah itu, ngamuk dan Brutal. ya, jadi itu kita harus lihat dari situ, dari segi itu ya karena ternyata second thing ya, karena Dewan Jenderal terus itu kan beneran gitu kan, mau menyingkirkan presiden. Bapak mulai percaya. Nah, kata-kata itu aja itu saya garis bawahi. Artinya presiden mulai percaya bahwa rakyat ini akan menyingkirkan Bung Karno. Kenapa sih manggil pagi-pagi bilang Bung Karno udah bangun jam 5 pagi di Wisma Yaso? Jadi berarti dia nunggu berita kan? Iya. Dia tunggu berita. Udah tahu sebelumnya. Tahu. Karena Dewi kan ngomong sendiri. Iya. Dewi kan ngomong. Iya, Dewi juga ngomong kan. Saya akan, ya Dewi kan bilang nanti saya balik dari sini ke sungai saya lari. Nah, kok udah tahu Ibu? Oh gitu dia. Jadi semua tuh akhirnya keluar dengan sendirinya. Keluar dari mulutnya mereka masing-masing. Nggak bisa kesini. Dulu Bu Dewi tuh Soekarno yang cantik tuh tiap hari kesini. Setelah bapak saya nggak ada tanya, adik-adik saya ya, cantik memang, pakai biwik putih. Saya tanya sama ibu, ada apa sih Bu kok tiap hari kesini? Bu, kata ibu saya gitu. Tapi lama-lama ibu saya bilang, Bung Karno nawarin ibu saya Departemen Sarinah. Terus ibu nggak mau. Department Store Sarinah tuh kan dari pampasan perang Jepang gitu kan. Itu Bung Karno nawarin ke ibu saya karena mungkin Bung Karno merasa ikut bersalah, anaknya 8, anaknya 8, ibunya kan masih kecil-kecil gitu. Tapi ibu saya lagi sebel jadi ibu saya nggak mau. Tuh. Begitu loh ceritanya. Jadi kepergian ayah saya terus tanggal 6 Oktober, tanggal 5 dikubur. Orang pada gini, Bung Karno hadir kok tanggal 5? Tidak, saya bilang tidak ada. Bung Karno itu setahun kemudian baru nangis di kuburan bapak saya. Nangisnya itu sampai gitu. Sampai katanya Pak Harto bilang, sudah Pak cukup, malu karena dilihatin orang. Dia nangis terseduh-seduh gitu. Mungkin Salah. iyalah kehilangan, ininya udah gak ada artinya kan. Begitu surat perintah 11 Maret dia serahkan, habis lah. Nah itu berarti ini cerita sama saya, masuk kamar nangis Bung Karno di situ. Kehabisan, ini nggak ada artinya semua pangkat yang ada di pundak itu. Itu loh Bu, itu loh Pak. Jadi kalau kita mau tahu sejarah itu memang luar biasa ya. Bung Karno itu presiden seumur hidup, panglima tertinggi ABRI, penyambung lidah rakyat. Mau ada. Itu semua tidak ada artinya. Pirang-pirang. Udah habis. Nangis, tinggal nangis. Dia nangis di kuburan bapak saya itu katanya. Ada yang cerita sama saya terseduh-seduh sampai suaranya kedengeran, gitu kan. Nasi sudah jadi bubur.